Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasulullah, apabila saya punya waktu, itu katakanlah waktu saya ada 2 jam untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, berapa kira-kira kadar, kurang lebihnya ya, walaupun redaksinya berbeda, berapa kadar saya berselawat kepada engkau?" Rasulullah bilang, "Masih tak, terserah engkau, tapi apabila engkau lebih tambah itu lebih baik." Kalau gitu ya Rasulullah 25%, walaupun itu 2/3, walaupun gak pakai persen kalimatnya, 2/3, ini mah biar gampang aja, 2/3. Terserah engkau masih tak, tapi apabila engkau tambah itu lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah 1/2 aja, atau 50% lah bahasa kitanya. Masih tak, terserah engkau, gak apa-apa, apabila engkau tambah itu lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah 75% aja lah, kira-kira begitulah kurang lebih bahasanya, walaupun gak sama. Masih tak, terserah engkau, apabila engkau tambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah kalau gitu semuanya aja lah, 100% saya mau berselawat kepada engkau. Izan, Rasulullah bilang, kalau begitu Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, Allah akan menyampaikan hajat dan cita-citamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lihat betapa luar biasanya salawat. Cuma sayangnya saya lihat ini di YouTube, orang udah pada banyak yang jadiin salawat sebagai mantra. Baca salawat ini sekian kali, uang masuk 1 miliar. Ya Allah, kalau semua orang begitu, fungsi khalifah nggak ada. Ya lo gitu udah keterlaluan. Kita membaca salawat kepada Rasulullah bukan itu tujuannya. Sekarang begini aja lah, kalau kita mati besok, kira-kira apa yang mau kita dapetin? Apa yang mau kita pengenin? Apa yang mau kita bawa? Tentu kita pengen jadi orang yang kalau bisa roh hadiah Rasulullah datang kepada kita sebelum kita meninggal. Itu yang kita pengen. Kalau bisa kita ketika kesulitan di alam kubur, kalau bisa berkah dan karomah salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, Allah mudahkan urusan kita di alam kubur. Itu kepengennya begitu, apalagi urusan akhirat. Bukan salawat dijadikan baca ini sekian kali, maka uang 5 miliar datang padamu. Itu menjadikan istilahnya, kalau istilahnya apa ya, dijadiin mantra. Mantra itu dijadiin, akhirnya begitu nggak dapet, ngomel-ngomel, mana gue udah baca sekian kali. Nah ini sebenarnya jangan kayak begitu. Kan apa, kita udah kebiasaan menjadikan sesuatu sebagai mantra sih. Kayak Doraemon, gampang banget, langsung dapet. Gak bisa kayak begitu. Bahkan yang jadi sedihnya, seperti yang dibilang sama Bang Haji, apa untuk tahun 1995 ketika saya masih SMA, 1993, 1994 ketika saya masih SMA, itu saya jualan kalau pagi sering itu dengerin lagu Bang Haji. Apa katanya? Orang malas dibuai harapan. Apa itu? Judi. Itu orang malas dibuai harapan. Dia duduk aja lalu dia nggak ada usaha sama sekali. Tentu ada apa namanya? Kalau ada orang mengaku entah benar entah ya, saya juga sama dapat, pernah dulu ATM saya pernah terisi dulu waktu saya masih mahasiswa, tapi beberapa hari kemudian saya tahu bahwa itu datang dari orang, dia memberi kepada saya dan saya kenal orangnya. Satu lagi pernah juga, nggak terlalu lama lah, kira-kira ada sekitar 1-2 tahun lalu, pernah juga terisi. Ternyata beberapa hari Seninnya saya tahu bahwa itu datang dari saudara saya, dia ngasih tahu, WA-nya belum saya buka. Memang ada orang yang mengaku seperti itu. Saya mendapat sekian juta di ATM saya. Itu an-nazar layuk tabar, yang jarang kagak dihitung. Itu pun kalau omongan dia betul. Siapa yang menjamin omongan dia betul? Kadang-kadang dia cuma pengen supaya subscribernya bertambah banyak, supaya begitu. Ada aja orang kayak gitu. Udah ketahuan dia bilang bacalah ini sekian kali, maka akan datang kepadamu uang sekian miliar. Lagi lu ngapain bikin YouTube tuh, mau ngapain tujuannya? Buat apa? Jangan dijadiin selawat itu sebagai mantra. Yang namanya usaha kan faida parogeta pangsom. Apabila engkau telah mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah yang lain, pindahlah kepada pekerjaan yang lain. Apa doa kita? Kalau kita berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
Kapan itu kita keluar dari masjid? Kalau kita mau masuk masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk ke dalam masjid. Ya Allah, tolong bukakan pintu rahmat Engkau ketika kita masuk. Tapi kita keluar dari masjid pakai kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya Allah, berikanlah kami, bukakanlah buat kami pintu-pintu fadlik Engkau. Pintu-pintu keutamaan rezeki Engkau, keberlimpahan Engkau. Nah itu sebenarnya mah. Di dalam surat Al-Jum'ah kita temuin ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wajarul bai. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan suatu panggilan untuk menyeru pada Allah di hari Jumat, maka bersegeralah kepada Allah, wajarul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Orang kaum muslimin waktu itu lagi pada dagang, lagi pada bisnis, lagi pada usaha. Namanya bisnis bentuknya banyak. Kalau zaman dulu orang dulu berdagang sita iwasoib, pagi dagang, sore dia dagang pada musim panas dan musim dingin. Sita iwasoib, pada musim panas dia dagang ke negeri lain, pada musim dingin dia dagang ke negeri yang lain lagi, dagang. Khalifah Abu Bakar apa kerjanya? Wahai khalifah, engkau jadi khalifah, tapi engkau juga berdagang. Nanti umat siapa yang ngurus? Umar bin Khattab bilang seperti itu kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Waktu itu khalifah lagi dagang. Rasulullah juga dagang, berjualan. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah jualan juga sama kita. Lalu kita duduk aja di rumah. Lalu kita mengharap. Jangan seperti itu. Satu hari Sayyidina Umar kontrol masjid. Ada orang lagi berdoa, ditungguin lama. Lagi sembahyang, ditungguin lama. Ditanya, lagi ngapain Pak? Lagi minta harta ya Khalifah. Udah dapet? Ya belum. Umar bilang jangan seperti itu. Pergilah keluar cari. Kalau zaman dulu iya pergi keluar cari. Kalau sampai sekarang mungkin orang habis sholat duha, dia tutup sajadah, berdoa, sholat duha. Lalu dia kemana? Dia buka laptop. Dia buka aplikasi perdagangan, dia dagang dari situ. Ya sama aja sebenarnya mah. Cuma jangan kita menjadikan tidak bekerja lalu membaca sholawat aja. Kita membaca sholat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nih dagangan saya laku hari ini. Yang beli banyak, mudah-mudahan dapat rezeki. Habis itu kita habis kita berdoa kepada Allah, kita baca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan doa kita bisa naik ke langit, bisa sampai ke hadirat Allah. Bukannya berputar-putar aja. Apabila doa kita tidak dibacakan salawat, dia tidak akan sampai ke hadirat Allah, berputar-putar aja di situ. Nah, itu baru. Lalu tengah malam kita bangun tahajud, mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan maksud saya, ya Allah. Pada waktu yang hening, saya duduk pada Engkau membaca. Kan Allah di dalam hadis kursi, wahai Bani Adam, kurang lebihnya kalimatnya, wahai Bani Adam, sekarang mintalah kepadaku. Siapa yang punya masalah, siapa yang punya kesulitan, siapa yang punya penyakit, siapa yang punya penderitaan, minta kepadaku sekarang. Kapan itu? Sepertiga malam waktu sahur. Kita duduk tahajud, mohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mohonlah semohon-mohonnya, apapun aja boleh. Urusan dunia boleh, urusan akhirat boleh, urusan bisnis boleh semuanya. Setelah berdoa, bacalah salawat kepada Rasulullah. Salawat munjiat boleh, salawat Jibril boleh, salawat Nariyah boleh, salawat Sipak boleh, salawat Abai wa Ummahat juga boleh, semua boleh. Nah setelah itu kita mulai habis sholat subuh, kita mulai bergerak kemana? Ya ada yang pergi kantor-kantor, monggo silakan. Ada yang pergi ke sawah, tapadol silakan. Ada yang nggak kemana-mana. Masih tetap dalam kamarnya. Cuma dia buka laptopnya. Dia mulai ada aplikasi, dia buka aplikasi apa sih? Perdagangan afiliasi ada Shopee. Kalau saya dulu afiliasinya Clickbank yang ada di sebelah kanan Google AdWords. Itu udah lama, tapi sekarang saya lihat udah tutup. Nah itu pakai itu. Namanya juga orang berbisnis, berjualan tetap ada. Itu bukannya duduk lalu kita memohon kepada Allah. Sayyidina Umar menyalahkan yang seperti itu. Agak boleh seperti itu. Salawat kita baca kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah menyampaikan doa kita, mudah-mudahan Allah menerima doa kita, menaikkan doa kita ke hadirat Allah. Bukan salawat dijadiin mantra. Ya, akhirnya apa? Kebanyakan konten-konten yang begitu, akhirnya orang jadi orang malas, dibuai harapan. Lah itu jadinya. Jangan seperti itu, mudah-mudahan nih. Kalau itu boleh Mas Sayyidina Umar udah gak menegur orang yang ada di masjid waktu itu.
Kita membaca salawat bukan seperti itu tujuannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita memperbanyak membaca salawat. Seberapa aja mampu. Baca 10.000, 25.000, 55.000 kalau bisa tuh baca salawat. Sebanyak-banyaknya. Semakin dekat kepada Rasulullah mudah-mudahan. Mudah-mudahan termasuk yang disebut tadi izan. Kalau begitu Allah akan mencukupi kebutuhanmu, Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu dibaca salawatnya seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bikadril qaditu tasabul ma'ali pamam talaba ulasahul layali taraktu nauma rabbi pilayali li ajri ridhoka ya maulal mawali ali taraktu nauma rabbi pilayali. Wahai Tuhan, aku tinggalkan tidurku pada malam hari. Untuk apa? Li ajli ridhoka ya maulal mawali. Untuk mencari ridomu, wahai yang maulal mawali, yang menjadi menjadi pelindung sebaik-baiknya pelindung. Nah itu. Ketika kita ada pergi perjalanan kan ada doanya tuh, Allahumma anta robi pi sapari, Allahumma anta sohibu pi sapari. Wahai Allah, engkau adalah sahabatku ketika pelindungku, penjagaku ketika aku dalam perjalanan. Wa khalifatu fi ahli, dan engkau adalah penguasa terhadap keluargaku ketika aku berada di keluargaku. Lah itu yang kita buka, bukannya membaca ini lalu duduk maka masuk, baca aja 1 menit maka masuk uang 50 miliar. Itu yang kayak gitu membuat orang jadi orang malas dibuai harapan. Makanya banyak orang yang mencela karena begitu. Mana bisa kita membaca ini, tetap ada perantaranya. Walaupun ada 1-2 biji an-najar layu tabar. Kalau seandainya semua orang berdoa aja begitu, itu fungsi khalifah nggak jalan nantinya. Kalau di dalam fikih itu maqasidus syar'inya nggak nyampe. Makanya kan jangan seperti itu. Kita beribadah, kita berusaha, kita berdoa. Sebuah orang tetap ada. Waj'alna naumakum subata, waj'alna lailal libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Malam kita biasanya berlindung di rumah. Waj'alna, dan kami jadikan siang sebagai waj'alna naharom ma'asa, dan kami jadikan siang sebagai ma'asa untuk mencari ma'isah penghidupan. Ada yang mungkin orang yang baru buka toko jam 10 ada. Siapa? Saya punya kawan tukang emas jam 10 baru buka. Lalu jam berapa tutupnya? Jam 3:30 udah tutup. Dia sebentar aja jualannya, tapi yang dijual emas sama dia. Dijual sebentar aja udah banyak. Ada juga orang yang jualannya terus menerus dia jualan. Ada yang jualan di kalau udah malam itu ada, kita lihat tukang-tukang di jalan itu kan tuh sampai malam juga, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak berpangku tangan lalu duduk aja. Kecuali orang yang memang orang itu memang udah nggak punya pekerjaan sama sekali, barusan dipecat dari pekerjaannya, barusan kena PHK, lalu dia nggak tahu jalan, lalu dia memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kepada dia jalan untuk bisa mencapai ma'isah. Bukannya dia santai aja duduk lalu dia membaca salawat setiap hari. Tentu Buya Hamka nggak ngajarin kayak begitu, Rasulullah nggak mengajarin kayak begitu, Sayyidina Umar menegur orang-orang yang kayak begitu. Nah, kita membaca salawat jangan mengharapkan seperti itu. Ya, kita mengharap kepada Allah jalannya. Apa itu namanya disebutnya? Wasilahnya tetap ada. Wasilah dari beberapa keuntungan yang saya dapatkan itu semua rata-rata ada wasilahnya itu. Ada wasilahnya. Walaupun datang kawan dia salamin kita, dia genggemin kita untuk ongkos, itu kan ada wasilahnya juga. Bukan kita lagi jalan, dia memang pernah suatu saat lagi duduk di suatu tempat, tiba-tiba begitu diangkat tempat itu tiba-tiba ada duit, punya siapa ini? Ya memang ada, cuma an-nazar layu tabar. Semua orang nggak bisa ngarepin itu, nggak bisa mengharapin kayak gitu. Nanti kalau nggak dapat udah ngomel-ngomel. Bukan seperti itu dia. Namanya ma'isah dari masih kecil. Memang kita belajar dari masih kecil, kita berusaha, itu kan ujungnya nanti supaya ma'isahnya itu hidup kita menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu Sayyidina Umar tidak menegur kalau seandainya itu baik. Tetap ditegur sama Sayyidina Umar. Jam sekarang bukan jam untuk berdoa.
Malam kamu kemana? Malam lah berdoa. Jam sekarang jam ma'isah untuk mencari nafkah. Jangan salah Jangan salah penempatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah menggampangkan urusan kita, menyampaikan jalan untuk menyapai itu. Jalan itu banyak sekali, jalan menyapai Mekah itu. Kita bisa jualan, kita bisa berdagang, kita bisa berbisnis, semacam-macam lah orang usaha. Yang penting pertama jangan riba, kedua jangan curang. Kan dari the 10 of commandment itu, dari Nabi Musa itu 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, itu salah satunya ya begitu aja. Pertama, sebuah nabi itu sama, jangan menyekutukan Allah, lalu jangan durhaka kepada orang tua, lalu jangan membunuh, lalu jangan makan riba. Lah itu aja. Semua nabi juga begitu aja, sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa khaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salat Allah memudahkan segala urusan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.